Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat religi, pecinta mutiara hikmah yang berbahagia, tiada kata yang patut kita ucapkan melainkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin, atas rahmat serta hidayahnya dan juga rezeki yang sudah diberikan Allah kepada kita, rezeki keluarga, rezeki kesehatan, rezeki pekerjaan, bahkan rezeki anak. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiyina Sayyidina wa Maulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidil awwalin wa Sayyidil akhirin, satu-satunya Nabi yang bisa memberikan syafaat ila yaumil qiyamah, dan mudah-mudahan kita termasuk golongan yang bisa mendapatkan syafaat beliaunya. Allahumma amin. Sahabat religi, pecinta mutiara hikmah yang berbahagia, ada sebuah makalah di dalam bahasa Arab yang mengatakan al-insanu ya'ti bila syai' thumma yas'a wara'a kulli syai' thumma yadhhab bila syai' wa yatruk kulla syai' thumma yuhasabu ala kulli syai'. Inilah seorang manusia, al-insanu ya'ti bila syai', manusia dilahirkan ke dunia tanpa membawa apa-apa, tanpa bekal apa-apa. Thumma yas'a wara'a kulli syai', kemudian dia hidup mencari atas segala sesuatu selama dia hidup di dunia. Thumma yadhhab bila syai', kemudian dia tinggalkan, kemudian dia meninggal atau mati tanpa membawa apa-apa ketika dia hidup di dunia. Wa yatrukul syai', dan dia tinggalkan atas segala sesuatu yang dia cari selama hidup di dunia. Tsumma yuhasabu ala kulli syai', kemudian dia dihisab atas segala sesuatu yang dia cari selama hidup di dunia, baik di situ perbuatan, baik di situ ekonomi, baik di situ kekayaan, baik sebuah amal-amal yang sudah kita lakukan selama hidup di dunia. Nah, itulah manusia. Manusia pada dasarnya lahir ke dunia tidak membawa apa-apa, dan dia mati meninggalkan tanpa membawa apa-apa. Dia hidup tidak bisa apa-apa, dan dia mati juga tidak bisa apa-apa. Begitu lemahnya manusia, tiada kesombongan pada diri kita. Apa gunanya kesombongan yang ada di dalam diri kita? Sahabat religi, mutiara hikmah yang berbahagia, memang selama kita hidup di dunia dianjurkan dan diwajibkan untuk menghidupi keluarga kita, untuk mencari ilmu, mencari pekerjaan, dan lain sebagainya. Silahkan mencari kekayaan sebanyak-banyaknya, walaupun di situ jelas semua apa yang kita miliki pasti akan dimintai pertanggungjawaban atau dihisab satu persatu. Misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun, seberat biji dzarrah amal kebaikan dan keburukan pasti akan semuanya dicatat atau dimintai sebuah pertanggungjawaban. Sahabat religi, pecinta mutiara hikmah yang berbahagia, sebagaimana
sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ikmalud dunya ka'annaka tahizun abadan wa'mal akhirataka ka'annaka tamutu ghadan. Carilah dunia sebanyak-banyaknya seolah-olah seakan-akan kita hidup akan selama-lamanya. Amun wa'mal akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Berusahalah, bekerjalah, beribadahlah, berbuatlah untuk akhiratmu seolah-olah kita akan mati besok. Dari sini ada sebuah hadis yang sangat berlawanan. Yang pertama, kita dianjurkan untuk mencari dunia sebanyak-banyaknya seolah-olah kita akan hidup selama-lamanya. Namun sebaliknya, satu hadis mengatakan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Berbuatlah seolah-olah kita akan mati besok. Dengan demikian, apa yang harus kita pegang dari dua hadis tersebut? Bahwasanya kita memiliki sebuah kewajiban. Silahkan kita mencari dunia, berbisnis, berdagang, menjadi petani, menjadi pengusaha, maupun menjadi apapun sudah yang berhubungan dengan ekonomi. Silakan mencari hal itu. Namun perlu kita ingat, ketika kita bekerja, usahakan di situ diniati dengan amal ibadah. Dan ketika mencari tersebut, kita harus memegang penuh bahwasanya yang kita miliki, usahakan bahwasanya di dalam sebuah genggaman, hanya di genggaman tangan saja. Milik kita, sepeda kita, rumah kita, harta kita, kekayaan kita, bahkan mobil ataupun jabatan yang kita miliki, kita harus kita pikirkan dan kita niatin hanya di tangan saja. Jangan sampai ada di dalam hati kita. Akan tetapi untuk amal akhirat, bahwasanya kita harus pegang bukan di tangan, namun kita pegang di dalam hati. Bagaimana cara mengimplementasikan hal tersebut? Yaitu yang pertama, kita harus sadar diri. Pekerjaan yang kita lakukan bukan berarti sebuah pekerjaan dunia. Bisa jadi pekerjaan menjadi pekerjaan akhirat. Yang penting innamal a'malu binniyat. Semuanya tergantung pada niat kita. Niat kita di situ bekerja untuk mencari kekayaan, mencari uang demi menghidupi keluarga. Kita berangkat dari rumah menuju kantor, kita berangkat dari rumah menuju sawah, kita berangkat dari rumah untuk berdagang, kita berangkat dari rumah untuk berbisnis, kita berangkat dari rumah untuk keluar mencari sebuah pekerjaan. Niatilah bahwasanya berangkat dari rumah kita, bekerja kita diniati mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah yang harus kita pegang, dan disitulah kita harus belajar menata hati kita, mengingat dan selalu menyandarkan diri kepada Allah dari segi apapun. Bukan berarti bahwasanya kita hanya memikirkan sholat saja, seolah-olah sholat merupakan ibadah sebagai amal akhirat, bahwa itu bukan tidak mungkin. Dan itu memang pasti, tapi yang penting semuanya tergantung kepada niat. Kita menyampaikan nasihat kepada teman yang lain, kita memberikan statement ataupun masukan-masukan kepada teman-teman kita, maka kita niatin ini adalah perintah Allah. Niatin semuanya hanya mencari ridho Allah. Sebagaimana malaikat Jibril berpesan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Isma syi'ta fa innaka mayyitun, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufarriqu, wa amal ma syi'ta fa innaka majzibi." Isma syi'ta, hiduplah sesukamu, seenakmu, sesuka hatimu, fa innaka mayyitun, karena sesungguhnya engkau akan mati, engkau gak akan bisa hidup selama-lamanya. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufarriqu, cintailah orang yang Anda cintai
fa innaka mufarriqu, karena sesungguhnya engkau akan meninggalkannya. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majzi, berbuatlah seenakmu, berbuatlah sesukamu, fa innaka majzi, karena sesungguhnya semua itu akan dimintai sebuah pertanggungjawaban dan akan diberikan balasan atas sesuai yang kita lakukan. Sahabat religi Mutiara Hikmah yang berbahagia, dari semuanya itu bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya hakikatnya manusia adalah manusia tidak membawa apa-apa dan akan meninggalkan apa-apa yang sudah kita punyai. Sadari diri dan semuanya apa yang kita miliki, kekayaan kita, mobil kita, seluruh kekayaan ekonomi kita, keluarga kita, pasti kita akan meninggalkannya. Yang hanya bisa menemani kita adalah amal ibadah ketika hidup di dunia. Oleh sebab itu, ayo saya berpesan kepada diri saya sendiri, umumnya kepada semuanya, bahwasanya kita selalu bersandar kepada Allah, sandarkan diri kepada Allah dari segala apapun, dari bangun sampai tidur, dari bekerja maupun sholat maupun yang lain-lain, selalu kita sandarkan mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk golongan-golongan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian dari saya, akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.